Ramaditya Adhikara. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Ya, kembali ya. Saya matikan dulu senjata ini. Mana tombol? Oh, saya lihat dulu. Oh, ini. Saya kunci dulu pedangnya karena pedang ini berbahaya. Wah, Sikario boleh saya titip? Loh, mana Sikario? Hah? Oh iya ini, gue pengen kentung kepala. Baik, Bapak Ibu, terima kasih karena sampai siang hari ini masih berkenan untuk hadir di sini. Waduh, ini suaranya Ramaditya habis makan sop kan ini ya. Powerful suaranya ya. Baik, Bapak Ibu, pada sesi pertama kita sudah bahas tentang bagaimana kita breaking the limits dengan kekuatan intelektualitas kita. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video yang luar biasa. Kita lihat banyak sekali rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus dalam sebuah olimpiade. Mereka mampu melakukan kegiatan olahraga, sport yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Kita kagum, kita begitu menyanjung dan kita ingin bisa seperti mereka, punya semangat yang tinggi, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi mereka ada di luar negeri, jauh dari kita. Bapak Ibu, untuk menularkan semangat rekan-rekan kita yang mungkin selama ini kita anggap mereka ini tidak sempurna, saya mohon kesediaannya beberapa rekan yang berkebutuhan khusus untuk maju di sini bersama dengan saya untuk berbagi cerita tentang bagaimana mereka meraih impiannya. Mungkin bisa dari diferensia diwakili oleh Mas Jaka, ada juga Mas Barus, boleh naik di sini mendampingi saya. Mohon ada yang mendampingi untuk naik, atau siapapun yang merasa punya kekuatan, punya cita-cita, yang berkebutuhan khusus silakan maju ke atas. Saya tidak bisa menuntut, mohon maaf, karena saya juga tidak tahu keberadaan Anda. Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu keluar negeri untuk bertemu dengan orang-orang hebat seperti mereka. Mereka ada di sini dengan berbagai kelebihan, kehebatan dan serta impian dan cita-cita mereka. Di hadapan saya ini sudah ada, di sini ada Mas. Makasih. Saya lihat dulu mukanya. Sejahtera nih Mas, salaman dulu dong. Oke, salaman dulu. Baik. Nah, pakai sarung tangan nih Mas Barus. Jadi silakan boleh nambah kostum saya. Ya. Kan? Jangan ke bawah Mas. Situ aja ya. Oke ya, di sini sudah ada Mas Barus. Saya boleh wawancara sedikit nih Mas Barus. Mas Barus berkebutuhan khusus ini menyandang apa nih? Tunanetra. Udah ada mic-nya. Nggak ngomong. Sorry. Kok buta? Ngomong dia. Sentimen. Ya, silakan cerita Mas Barus. Ini Mas Barus tunanetra sejak kapan? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan dulu, nama saya Laurentius Barus, asal dari Medan. Wah, orang Medan rupanya. Menguras Pak. Tidak beras makan gabah. Wah, saya kemarin mulai ini. Yes. Silakan Mas Barus. Nah, Mas Barus, orang-orang seperti Mas Barus ini, saya nggak ikutan dong. Saya orang lihat gitu. Mas Barus, kami
Cila. Kami kagum sekali dengan Mas Barus. Bisa dengan senyum, bisa dengan ya, tampilan yang begitu memukau, berdiri di hadapan Bapak Ibu rekan kami di sini. Boleh dong cerita Mas Barus? Mas Barus ini kan tunanetra. Nah, apa yang Mas Barus rasakan? Apakah Mas Barus merasa sedih dengan ketunanetraan tersebut, atau mungkin Mas Barus merasa takut dengan adanya ketunanetraan tersebut, atau bagaimana nih Mas Barus menyikapi hidup Mas Barus? Ya, terima kasih. Awalnya sih ya, awalnya saya merasa sedih semenjak saya tunanetra. Saya mengalami kecacatan tunanetra semenjak usia 18 tahun. Tapi sebelumnya ya ibu saya pas saya dikandung oleh ibu saya mengalami sakit, demam tinggi, panas tinggi. Jadi efeknya lari ke mata. Jadi dalam posisi saya lahir ada gangguan pada penglihatan saya. Sedikit konslet barangkali Mas. Di selaput bola mata hitam ada selaput putih-putih yang menutupi bola mata hitam itu. Jadi sebenarnya saya bawaan dari lahir sih, cuman sakit parahnya setelah kelas 2 SMA. Dari SD sampai kelas 2 SMA saya masih bisa melihat, tapi harus duduk bangku paling depan supaya bisa baca papan tulis. Baru saya mengenal huruf Braille setelah saya kelas 2 SMA di yayasan yang khusus menangani tunanetra di Medan. Jadi semenjak itu saya tidak berputus asa. Saya tetap semangat, saya tetap mau. Ada orang lagi. Ya, kenapa Mas? Tadi saya mau bercandain Mas Barus, saya pindah gitu ceritanya. Lalanya nggak lihat. Iya. Mas Rahman itu terlalu banyak candanya nih. Biasa jadi MC ya? Biasa MC, acara dangdut. Biasa tampil di panggung jadi ini ya, tadi ngomongnya jadi. Ya, kita lanjutin dong. Ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Lanjutlah Bang. Ya, kalau saya kelihatan logat Bataknya jangan ketawain ya. Iya apa Bang? Saya ini Batak Jedi Bang. Dari film Star Wars kita pakai kostum ini Bang. Iya, jadi saya ya alhamdulillah saya sudah selesai kuliah tahun 2008 dari Sekolah Tinggi Teologi Abdisabda Medan, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Subhanallah, tepuk tangan dulu dong. Mas Barus nih. Calon guru agama. Tapi yang lucunya semenjak saya masuk di Mitra Netra, bergabung di Mitra Netra Jakarta, saya berkesempatan untuk training magang kerja di perusahaan asing di Geo Witness selama kurang lebih setahun. Bergerak di Bionir, jurusan agama lari ke kiri ya. Nah, itu dia. Ini yang gawat ini. Tapi ya itu dia pengalaman Mas. Kan tidak ada larangan kan. Bilang aja Mas, kan kita nggak ngeliat itu bir. Ya, sama hitam ya. Siapa tahu di perusahaan itu bilang ini bukan bir gitu pada Ya, bir. jadi Bilang yang tanggung jawab pada perusahaan Mas, bukan kita. Iya. Jadi sampai akhir Mei ini saya masih training dan akhir Mei nanti akan menyelesaikan kontrak saya di perusahaan Dejio. Oke, Mas Barus. Akhir Mei. Boleh dong disampaikan kepada audiens apa nih cita-cita atau impian terbesar dari Mas Barus? Impian saya, cita-cita saya terbesar adalah bisa bermanfaat bagi orang banyak, tidak menyusahkan bagi orang banyak. Saya bisa mampu berkarya dan berusaha berguna bagi Berusaha. Iya. Baik, terima kasih Mas Barus atas kehadiran di sini. Bapak Ibu, tolong doakan Mas Barus ini supaya bisa nanti berguna untuk rekan-rekannya, terutama untuk yang di Medan. Salam untuk Medan Mas Barus. Berani yang tabung mantan saya. Saya tabung lagi aja. Selanjutnya. Oke, selanjutnya nih samping saya ada Mas Jaka ya. Nah, Mas Barus sebelah sini Mas. Kan kayak MC ngatur-ngatur gitu Mas. Nah, ini loh biar pas. Nah, diatur sama yang lihat nggak mau. Oke,
Silakan Mas Jaka. Asal, ya. Kenalkan dulu dong nih Mas Jaka ini. Ya, saya Jaka Ahmad, salah satu personel dari Diferensia. Saya juga seorang tunanetra. Dia nggak lihat kalau di depan matanya gue. Apa yang terjadi? Itulah saya Jaka Ahmad. Oke, Mas Jaka. Nah, Mas Jaka ini juga berkebutuhan khusus tunanetra ya, Mas ya? Ya, betul. Nah, jadi pengalamannya ini kebetulan sohib saya nih. Dulu ketika masih baterainya masih bersinar di matanya, beliau ini yang suka nuntun saya. Betul Mas Jaka? Ya, jadi dulu waktu awalnya saya masih bisa melihat, tapi penglihatannya tidak setajam orang lain ya. Jadi aku masih coba-coba untuk jadi tunanetra, kalau sekarang udah serius gitu. Akhirnya yang tiba jadi tunanetra gitu kan, malam terus gitu. Ya udahlah serius aja lah jadi tunanetra gitu, senang-senang gitu. Jadi predikatnya ini BA ya? Oke. Buta asli. Ya. MBA ya? Mau buta asli. Oke Mas Jaka, jadi Bapak Ibu sekalian, ini juga rekan saya yang begitu luar biasa. Beliau aktif di berbagai organisasi sosial. Kurang ajar lu ya. Percaya gue. Jadi Mas Jaka ini ya lumayan aktif. Ya. Baik aktif. Ya, jadi pengalaman yang paling lucu adalah kita berdua dulu paling senang bertanding video game main Sega. Wah, tunanetra Sega, ya Sega. Enggak dong. Dulu kita pernah bertarung main Mortal Kombat. Ya, dan saya selalu menang melawan Mas Jaka. Ya. Mau tahu rahasianya apa? Silakan Mas Jaka. Kenapa Rama waktu itu menang? Jadi seperti yang saya bilang, waktu itu saya masih bisa melihat sedikit. Jadi saya masih bisa melihat dari jarak sekitar 2 meter itu saya masih bisa melihat. Jadi saya lawan Rama waktu itu. Kalau Rama dia melihat dia harus lebih dekat ke TV. Jadi sekitar jarak mungkin hanya less than 5 cm ya, dia baru bisa melihat. Nah dia selalu menang. Kenapa? Karena TV saya 14 inch, kepalanya dia di depan TV. Jadi saya mau lihat apa gitu. Terus tadi. Oke Mas Jaka, Mas Jaka ini di hadapan kita nih saya bantu melihatkan ya, itu ada 1237,5 orang. Mas Jaka, tolong sampaikan nih apa motivasi terbesar yang ingin Mas Jaka berikan supaya rekan-rekan di sini baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, mereka punya semangat yang besar untuk bisa breaking the limit. Ya, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus saya hanya ingin mengatakan kepada mereka bahwa selalu ingat dalam hati kita bahwa just like you, I am normal, just like me, you are different. Artinya Mas? Artinya adalah seperti saya, seperti Anda, saya juga orang yang normal. Dan seperti saya, Anda juga orang yang berbeda. Jadi pada dasarnya kita di sini semua sama. Kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan. Baik, tepuk tangan untuk Mas Barus dan Mas Jaka. Baik, terima kasih Mas Barus. Terima kasih. Salam dulu dong. Ya, Mas Jaka. Ya. Atau gimana? Oke, terima kasih. Tepuk tangannya meriah untuk Mas Barus dan Mas Jaka. Waduh. Saya sendiri yang melihat, kamu melihat mereka. Kok bisa? Bagaimana mungkin? It's impossible. How can it be? Bagaimana mungkin? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita sekarang. Mungkin bisa dengan musik selanjutnya, Kak Nil? Oke. Nah, yang setelah ini di bawahnya, yang nomor, saya lupa nomor berapa, saya lihat dulu tadi. Oke, ya. Baik. Tadi pagi kita sudah belajar tentang bagaimana kita breaking the limits dengan kecerdasan intelektual kita. Bagaimana kita mengusahakan, bagaimana kita menyikapi hidup ini dengan pola pikir kita. Siang ini tidak hanya di luar negeri kita lihat, tapi ada Mas Jaka, ada Mas Barus, dan saya yakin di sini ada banyak sekali rekan-rekan yang berkebutuhan khusus, yang mereka punya semangat yang sama, bahkan lebih hebat lagi daripada kita semua yang ada di sini. Tepuk tangan dulu dong.
kita pagi sudah belajar dengan logika. Kira-kira kalau kita ambil dengan logika, mungkin nggak mereka itu dengan semangat seperti itu bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya tentu tidak. Kan sudah diberi kombatri. Bagaimana mungkin ya, seorang tunanetra seperti Mas Barus bisa bekerja di luar negeri? Lawan Indonesia saja kerja masih ditolak, bagaimana bisa di luar negeri? Mas Jaka Ahmad lagi, bagaimana mungkin bisa seceria itu menghadapi hidup ini? Ya, punya cita-cita yang besar. Bahkan insya Allah nanti bersama dengan tim Diferensia akan memecahkan rekor bermain drum selama berapa lama Mas Jaka? 7 bulan. Ya, kita tunggu kabar selanjutnya. Insya Allah nanti akan memecahkan rekor muri untuk main drum non-stop. Kita doakan saja. Bapak Ibu, selamat datang di sesi emosional dari Breaking the Limits. Siang ini kita akan bahas pertanyaan kenapa hal tersebut tidak mungkin. Itu kata intelektualitas ini. Maka marilah kita buka sesi ini dengan mengenali terlebih dahulu apa yang menjadi motor penggerak orang-orang seperti Mas Barus, Mas Jaka, dan rekan-rekan yang tadi sudah Bapak Ibu saksikan di video. Apa yang membuat mereka bisa menjadikan hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin? Luar biasa. Kita akan kenali dulu. Saya akan kembalikan lagi, mungkin Bapak Ibu ingat apa yang dilakukan oleh kedua orang tua saya. Pertama kali saya lahir, hanya ada beberapa pilihan saja. Mau terus atau tidak, diam atau bergerak. Ya, bahasa Cinerenya, if you try, you may be fail. But if you do not try, you ultimately fail. Artinya, kalau Anda mencoba, Anda mungkin akan gagal. Tapi kalau Anda tidak pernah mencoba alias diam, apa yang terjadi? Pasti gagal. Kita akan kenal pilihan diam dan tidak, bergerak atau tidak. Ternyata Bapak Ibu, pilihan kita untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu yang bersumber dari dalam hati, inilah yang dikenal dengan nama emosi. Bisa diulang? Emosi. Selama ini, saya boleh tahu nih, selama ini Bapak Ibu mengenal yang namanya emosi itu apa sih? Marah-marah ya, ngomel ya, boleh sering hilang namanya. Makan ya. Mungkin ada yang sebel ya, emosi itu mungkin dah tuh, dan lain-lain. Ternyata Bapak Ibu, yang disebut emosi itu adalah core dari diri setiap manusia. Boleh kalian dibuka slide manajemen emosi? Boleh langsung ke slide 5. Slide 5, di situ ada teksnya. Boleh dibacakan Karyo untuk rekan-rekan kita yang tunanetra? Kualitas nafsu. Nafsu lawamah. An-nafs lawamah. Nafsu yang banyak mengeluh, menyalahkan dan mencela diri sendiri. Nafsu amarah, hayawan. Nafs amarah atau hayawan. Nafsu yang banyak menyuruh dan marah, cenderung atau menyuruh berbuat keburukan. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nafsu tingkat tertinggi, cirinya tenang, tentram, semangat, dan penuh damai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Karyo dong. Bapak Ibu, ternyata yang disebut emosi itu adalah hawa nafsu. Nah, tadi emosi kita udah salah berpikir. Hawa nafsu juga yang kita pikirin apa nih?
Ya, seperti itulah ya. Ternyata Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena saya seorang muslim, maka saya mengambil referensi yang islami. Tapi saya percaya bahwa di agama atau ajaran manapun bentuknya sama, hanya istilahnya saja yang berbeda. Bapak Ibu, tadi kita sudah mengetahui bersama bahwa yang menggerakkan teman-teman yang ada di sini, yang menggerakkan orang-orang itu bisa breaking the limits, itu adalah emosi atau hawa nafsu, yang mana sebenarnya di dalam diri setiap manusia itu pasti ada. Mungkin bisa dibuka di slide 6, Karyo, boleh dibacakan pengertian dari emosi? Apakah emosi itu? Dalam bahasa Latin disebut dengan movere, artinya menggerakkan atau bergerak, ditambah awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh. Baik, ya, itu adalah arti dari emosi. Nah, kita mau tahu dulu nih, emosi atau hawa nafsu itu bersarangnya di mana sih sebenarnya? Sering nggak kalau kita merasa sedih, ya, marah kadang, atau kalau bahagia, ya, kita bilang emosi kita ada di dalam hati. Ya. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, ternyata emosi yang kita bilang ada di dalam hati, sesungguhnya lah dia tersimpan di sebuah anggota tubuh yang sangat mulia yang kita kenal bersama dengan otak. Tahu otak? Suka makan otak-otak? Bapak Ibu semuanya punya otak? Pasti punya ya. Baik, kita akan lihat slide 7, Kak Rio. Slide 7, ini gambar otak orang mati. Ya, ini diambil dari jenazah. Besok lihat aja. Ini diambil dari jenazah. Ini adalah susunan otak orang yang sudah meninggal. Lalu boleh di slide 8. Nah, ini contoh otak dari orang yang masih hidup, yang betul-betul dibelek kepalanya. Contohnya seperti itu. Kemudian boleh di slide 9. Nah, ini adalah cuplikan atau gambar yang lebih detail lagi mengenai isi otak, yang punya berbagai kemampuan, yang nantinya akan kita bahas pada seminar berikutnya. Kali ini saya akan berikan pembukaannya saja dulu. Boleh langsung ke slide nomor 10, Karyo. Baik, di sini Bapak Ibu melihat diagram. Teman-teman yang tunanetra akan saya bantu memperlihatkan. Saya akan coba lihatin buat teman-teman di sana. Ya, diagram ini adalah menunjukkan tingkat energi atau kekuatan dari hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Tadi kita sudah membaginya menjadi 3, yaitu nafsu lawamah, nafsu amarah, dan nafsu mutmainnah. Insya Allah sudah pasti ya. Kita sudah lihat pembagiannya, ada 3, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, para ahli ternyata membagi emosi ini menjadi 9 level emosi. Jadi dari lawamah dipecah lagi menjadi 3, yaitu apati, grief atau sedih, dan fear atau takut. Kemudian amarah dibagi lagi menjadi 3, yaitu loss atau rakus. Kemudian juga ada anger atau marah. Kemudian juga ada pride atau bangga. Nah, yang mutmainah pun gak mau kalah, ini dibagi 3 juga, yaitu courageousness atau semangat, acceptance atau rasa syukur, dan tingkat emosi yang tertinggi adalah peace atau damai. Ini dapat tercipta ketika kita sebagai manusia mengenali 8 level emosi dan kita bisa memanagenya dengan baik, maka akan lahir level emosi yang ke-9, yaitu peace atau damai. Kita akan lihat satu persatu. Boleh dibuka slide nomor 11, Karyo, langsung dibacakan saja. Nggak kelihatan tuh. Apa ini? Feelings, patah hati, putus asa, sia-sia, sedih, kecewa. Thinking, apa gunanya? Tidak ada harapan. Acting, stuck, unfocused, pasif, unresponsive, tidak suka bergaul, tidak tertarik pada apapun, pendiam, suka menyendiri. Baik,
Bapak Ibu pernah merasakan yang seperti ini? Ini adalah level emosi yang terendah, yaitu apati. Ya, tadi sudah dibacakan deskripsinya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Pernahkah ketika kita ingin meraih cita-cita, impian, atau visi misi kita terbentur halangan lalu kita merasakan yang seperti ini? Karena manusia sesungguhnya itu terbagi tindak tanduknya menjadi 3 saja, yaitu feeling yang kita rasain, thinking yang kita pikirkan, dan acting yang akhirnya kita lakukan. Dan ini adalah hal-hal yang ditimbulkan oleh level emosi pertama yang terendah, yaitu apati. Dalam diri saya, Bapak Ibu tadi sudah berkenalan dengan 5 bidadari. Nah, bisa nebak ini kira-kira siapa nih yang punya? Kalau lihat dari gambarnya, Tiara. Ini adalah milik Tiara. Lalu lanjut ke slide berikutnya, slide 12, Karyo, boleh dibacakan. Grief, feeling, guilty, terluka, sakit hati, sedih sekali, hancur perasaan, kecewa, kebingungan, penuh penyesalan, muram dan murung. Thinking, if only nobody want me, nobody love me. Acting, crying, dramatizing, helping others at your expense, hysterical, melancholy, attention seeking, seeking comfort. Ya, Bapak Ibu, ini adalah level emosi yang berikutnya setelah apati. Coba kita lihat, ini energinya sudah mulai naik. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di bagian acting. Ya, jadi dia sudah nggak diam lagi. Ya. Sudah nangis, ya, yang patah hati, yang mesti putusin, yang mungkin anaknya bandel, dia sudah bisa nangis. Ada yang mungkin ya, curhat, ya, nangis-nangis gitu. Aku bisa bikin Mas Jaka. Ya, bohong terus katanya dia. Ya. Sudah ada tindakan, ya, energinya sudah mulai tinggi. Ya, energinya sudah mulai tinggi. Lalu naik lagi ke slide 13, yaitu fear. Silakan Kak Rio. Fear, feeling khawatir, takut, cemas, terkurung, resah, terancam. Thinking, I cannot control it. I am not okay. I am not enough. Bacanya gimana? Enough. Ya. Baik, ini tingkat emosinya sudah lebih tinggi lagi nih, fear. Ya. Pernah nggak nih, terutama adik-adik nih yang kuliah, yang sekolah, ya, ketika ingin ujian, apa yang dirasakan? Yang menonjol fear. Apa yang terjadi? Inilah yang terjadi. Bisa dibaca di bagian acting. Terjadi seperti itu, ya, seperti itu Karyo, ya. Mungkin Karyo, ketika saya datang menemui belahan hatinya, fear Karyo naik. Ya. Wah, takut gitu kan. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu lust. Silakan Kak Rio. Lust, feeling, ambisius, driving, rakus, tidak peduli, tak terpuaskan. Thinking, I want it all, I want it now, me, and me. Acting, addictive, manipulatif, mencari perhatian, berlebihan, pelit, boros, bermewah-mewahan, berlebihan, tak bermoral, cabul. Cabul itu bisa Gila-gilaan dan liar. Wah, seru banget ya. Oke, kira-kira dalam diri Ramaditya ini milik siapa? Dan Aurora. Ya, sudah lebih tinggi lagi energinya, ya. Sudah lebih tinggi lagi energinya, sudah destruktif dia, ya. Sudah destruktif. Kemudian lanjut lagi ke slide berikutnya, Karyo, yaitu Angel. Angel, feeling jijik, jahat, dendam, kejam, kesal, terganggu, murka, benci. Thinking, I will do it my way. Don't tell me what to do. I will kill you. Ampun Karyo. I will get away. Awas kamu, sialan, kurang ajar. Memangnya kamu siapa? Memangnya siapa kamu?
Sama aja. Kamu emang siapa? Acting kasar, kejam, suka berkelahi, suka menantang, menghasut, dengki, keras kepala, pemarah, dendam, suka cekcok, ganas, dan garang. Yang dua ini nih ya, ganas dan garang. Ayah saya kok tersenyum-senyum itu melihat saya. Pengen bilang bahwa putranya nurut gitu, ganas dan garang. Ya. Ya Allah, ini sifat siapa ini di dalam diri Ramaditya ini? Dan Aurora. Ya. Ini yang gawat ini. Naik lagi Karyo, kita ke slide 16 sekarang. Pride, feeling arogan, unwilling, di atas segalanya, lebih dari yang lain, sok suci, congkak, sombong, memandang hina, meremehkan, tinggi hati, gak sopan, puas diri, thinking I'm the only one, I'm better, saya lebih baik dari mereka. Are you sure? Ya, saya sudah tahu semuanya. Saya tak bergaul dengan titik-titik. Saya juga tidak komen mengenai Orang-orang seperti itu. You think that you can defeat life? Ya, ini udah mendingan nih energinya ya. Ini udah mendingan karena apa? Pride ya, rasa bangga. Ya, ini energinya sudah mulai positif tapi masih belum. Ya, masih belum positif. Kalau di dirinya Ramaditya ini diwakili sama siapa? Aurora. Karena Aurora adalah simbol intelektualitas. Biasanya yang pinter-pinter gede. Gua kan bisa. Iya. Lo yang lain ngeliat pemandangan merah kuning hijau, coba ya bisa hitam gua doang. Nobody can be like me. Oke, kita naik ke 3 tingkat emosi yang tertinggi, yaitu dari mutmainah. Silakan di slide 17 kali. Courageous, feeling happy, hopeful, open, optimistic, menyenangkan, penuh semangat, pantang menyerah, takut dan giat. Thinking, let's work together. We can do it. I'm willing to take a risk. It can be easy and effortless. Yes. Acting, accepting, appreciative, friendly, natural, non-judgmental, understanding, warm, wonder. Ayo, di dalam dirinya Ramaditya ini diwakili oleh siapa? Lala. Kerincing aja dong Lala. Nah, tuh di sana gitu ya. Nanti dia bakal keluar ya. Sabar ya Lala ya. Oke, slide berikutnya Karyo. Acceptance atau rasa syukur. Acceptance, willing, beautiful, happy, harmony, innocent, joyful, loving, open, playful, secure, soft, well-being. Thinking, everything is beautiful. I love you just as you are. You love me. All coming together, all is well, I accept you, everything is okay, we are well. Acting, accepting, appreciative, friendly, natural, non-judgmental, understanding, warm, and wonder. Oke, ya sudah ada 8 level emosi. Bapak Ibu, kalau kita mampu mengenal, memahami, dan mengelola 8 level emosi ini, maka level tertinggi yang akan bisa kita raih yaitu level 9. Silakan Karin, please. Peace, feeling wellness, boundless, calm, centered, complete, free, light, one, and united. Thinking, all is well, everything is unfolding as it should. It is just perfect, we are one. Acting, actionless, balance, infinite, perfect, witnessing, sangat tenang, sangat seimbang, dan tak tergoyah. Bapak Ibu,
ini adalah level emosi yang tertinggi yang di dalam diri Ramaditya diwakili oleh 5 bidadari yang sudah bersatu menjadi sebuah kesatuan, yaitu Ramaditya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya nih, Bapak Ibu di sini udah mulai ngantuk, ya, bingung, apa sih itu castus, ya, agak ngerti gua emosi-emosi, ya, mendingan dibuktiin daripada diceritain. So I will answer. Saya akan buktikan. Baik, Bapak Ibu, bersama dengan saya sudah hadir rekan-rekan dari orkestra 100 Pecandu di bawah binaan guru besar saya, Jedi Master Aisyah Dahlan. Silakan rekan dari orkestra 100 Pecandu, Bapak Ibu. Orkestra ini terdiri dari rekan-rekan saya yang dulunya adalah pecandu narkoba, dan saya bergabung dengan mereka karena saya juga pecandu air, pecandu yang tidak boleh disembuhkan. Baik, untuk preparation Karyo bisa kita pause musiknya. Nah, Bapak Ibu, orkestra 100 Pecandu, mereka juga akan memainkan teater. Mereka akan menunjukkan level-level emosi sehingga Bapak Ibu dapat memahami tingkatan emosi yang ada dalam diri kita. Dan karena seperti sudah saya sebutkan bahwa level emosi yang ada dalam diri saya, sifat dan karakter saya diwakili oleh 5 bidadari, maka saya undang juga untuk maju 5 bidadari. Tangan, Bapak Ibu, kita akan lihat demonstrasi atau contoh penggambaran dari level-level emosi. Kita akan mulai dari nafsu lawamah. 3 nafsu lawamah yaitu apati, kemudian grief dan fear. Dalam diri saya 3 level emosi tersebut diwakili oleh Tiara. Kita akan masuk pada penggambaran level emosi yang paling rendah, yaitu apati. Bapak Ibu bisa saksikan, seperti inilah contoh orang-orang yang apatis. Tidak ada yang mereka lakukan. Apapun yang dilakukan oleh orang, dia diem aja, disakitin diem aja, putus asa, dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Tidak punya pandangan hidup. Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita bangun cita-cita kita, impian kita dengan sikap yang apatis seperti ini? Saya yakin sampai kapanpun cita-cita tidak akan pernah terwujud. Bapak Ibu, kita akan lihat penggambaran emosi berikutnya, yaitu grief. Inilah penggambaran dari level emosi grief. Saya bisa saksikan emosinya sudah mulai ada, emosinya sudah mulai ada, actionnya sudah mulai ada. Pernahkah Bapak Ibu terpikirkan ketika ingin membangun cita-cita, kita terbentur oleh halangan, lalu kita merasakan yang seperti ini? Kita lihat seperti inilah penggambaran level emosi grief atau sedih. Ini masih didemonstrasikan oleh Tiara dari saya. Kita akan masuk pada penggambaran level emosi yang selanjutnya, yaitu fear. Bapak Ibu bisa lihat, inilah penggambaran orang-orang yang takut. Mereka yang takut untuk mengambil resiko, untuk mau meraih masa depan. Inilah penggambarannya, Bapak Ibu. Mungkin di antara kita pernah merasakan yang seperti ini. Fear, takut. Bapak Ibu, inilah
Inilah penggambaran 3 level emosi yang pertama, yaitu lawama yang pada diri saya diwakili oleh Tiara. Terima kasih Tiara. Lalu kita akan naik ke level emosi berikutnya, yaitu amarah atau nafsu kehewanan. Di sini akan diwakili oleh bidadari saya. Yang pertama adalah Dark Aurora. Kita lihat level emosi berikutnya, yaitu lust. Nah, ini penggambaran orang-orang yang rakus ya. Aja dilakuin, dia berhasil ya. Tak peduli sikap kanan sikap kiri. Dan Aurora begitu tuh. Ya. Nah, bapak ibu saya sering bertemu dengan sifat saya seperti ini. Ya. Yang penting saya maju. Tak peduli perasaan bapak ibu gimana, maju aja. Ya. Ini diwakili oleh Dark Aurora dari saya. Ya, seperti itu. Baik, kita akan lompat ke sesi berikutnya. Level emosi anger. Nah, ini. Saya sering lakukan ini kepada ibu asrama saya. Nah, Bapak Ibu bisa merasakan nuansa marah. Ya, begitu rasanya kalau diomelin ya Bapak Ibu. Kita lihat kacau balau, hancur, chaos. Apa jadinya kalau kita bangun? Ya ini jangan gue diomelin juga. Aduh ya Allah, gue diomelin juga ternyata. Kita nggak bisa bayangin gimana kalau kita meraih cita-cita dengan cara yang seperti ini. Anger. Ya. Kita akan lompat lagi ke sesi level emosi berikutnya yang akan diwakili oleh Aurora. Cry. Ini gambaran orang-orang pintar nih. Ya. Kita lihat. Sombong bener. Penggambaran orang-orang yang dalam menjalani hidupnya untuk meraih cita-citanya, didominasi. Ya, didominasi oleh yang namanya pride atau rasa oman, bangga. Akan seperti ini jadi. Baik, terima kasih Aurora. Silakan kembali. Kita akan naik ke level emosi positif, yaitu mutmainnah. Saya akan minta bantuan Lala dan wanita di sini untuk 2 level emosi yang pertama. Yang pertama, Lala, level emosi courageousness. Nah, ya, ini udah positif sih. Positif ya. Orang-orang yang semangat menjalani hidup ya. Kita lihat, ya, ini diwakili oleh Lala. Sampai besok. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu selalu semangat, selalu ceria, tidak peduli yang berkebutuhan khusus atau tidak. Kalau tetap semangat ceria seperti ini, maka insya Allah menghadapi hidup itu akan lebih menyenangkan. Terima kasih Lala, terima kasih Lala. Baik, kita akan maju ke level emosi berikutnya yang akan diperankan oleh wanita, yaitu acceptance. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penggambaran orang-orang yang dalam menjalani hidupnya mereka selalu bersyukur, mereka bisa menerima hidup ini dengan baik. Mereka bisa menjalani hidup ini dengan positive thinking, positive doing. Penggambarannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, seperti sudah saya sebutkan tadi, kalau kita mampu mengenal, mengelola, dan memanage 8 level emosi ini, maka akan muncul level emosi berikutnya,
Kali ini saya minta 5 bidadari untuk keluar semuanya. Untuk level emosi peace atau damai. Bapak Ibu, inilah level emosi yaitu peace atau damai. Ini akan bisa kita raih apabila kita bisa mengetahui tingkatan emosi apa saja yang negatif yang ada dalam diri kita. Kita bisa reda dan tidak apatis. Kalau kita mau sedih, kita tahan. Kita takut, tapi kita kembali optimis, kita berjalan. Dan kita memahami, kita bisa tetap semangat, kita bisa tetap bersyukur. Maka ketika kita memahami 8 level emosi, level emosi peace akan kembali keluar. Aduh. Oke. Makasih semuanya. Makasih. Bagus deh pengelalu. Makasih. Makasih. Ini bidadari loh, bidadari. Ya. Oh ya, Jaler. Ya. Terima kasih bidadara ya. Waduh, terima kasih. Aduh, Bapak Ibu, apa nih yang dirasakan dari level emosi tertinggi ini? Insya Allah, ya, amin dong. Tepuk tangan lagi untuk 5 bidadari dan orkestra 100%. Baik, Karyo, background musiknya yang tadi boleh? Mana Karyo? Puterin lagi dong. Satu yang tadi. Ya. Baik. Sambil Kak Rio membuka lagi slide yang tadi. Boleh dibuka di slide nomor 20. Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat ya bagaimana level emosi yang ada dalam diri kita dipagelarkan. Walaupun saya bilang bagus, soalnya saya nggak pernah tahu gimana kejadiannya. Baik, Bapak Ibu, ternyata sebagai manusia yang ini nih yang selalu berputar-putar dalam diri kita, emosi atau hawa nafsu. Dalam kita meraih cita-cita, terkadang yang membuat kita tidak sukses adalah ketika kita tidak bisa menghandle 6 emosi yang dibawa. Ya. Apa yang terjadi ketika anak sekolah ujian dia merasa takut? Akhirnya apa yang dilakukan? Las, menghalalkan segala cara, nyontek. Ya. Bapak Ibu yang mungkin di perusahaan bekerja, banting tulang, peras keringat untuk meraih harta, meraih materi. Tapi level emosi yang digunakan adalah anger, marah. Apa yang terjadi? Tidak bahagia. Ketika kita mendasari langkah kita dengan pemahaman bahwa 6 emosi yang ada di bawah adalah negatif dan kita gunakan 3 emosi sisanya yang positif, semangat, rasa syukur dan damai, insya Allah kita tidak akan dapat materi aja loh, tapi juga akan bahagia. Ya. Nah, itu Lala tuh bahagia dia di belakangnya karena menjadi bidadari Ramaditya. Ya. Nah, Bapak Ibu, ternyata ini kunci yang ada dalam diri kita. Kita lihat rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus yang tadi ada di video, yang tadi sudah berkesaksian di hadapan kita. Oh, ternyata mereka level emosi mutmainnahnya yang lebih tinggi. Siapa tuh yang bercanda gitu tuh? Nah, ya. Tapi mungkin di antara kita yang melihat
Yang sempurna secara fisik, kita tanya diri kita, level emosi mana nih yang paling tinggi? Fear, grief, apati, ya, mungkin anger. Dan kita tidak pernah pelihara yang 3. Kita hanya fokus pada yang 6, yang negatif. Maka apa yang terjadi? Ya akhirnya untuk breaking the limits tidak bisa sempurna. Maka saya berharap ketika kita memahami titik-titik atau level emosi, diharapkan kita mampu memanage emosi kita, ya. Dengan kata lain, kita bisa memanage atau mengubah emosi yang negatif menjadi positif. Kita ubah emosi itu yang tadinya buruk menjadi baik. Untuk yang satu ini nanti di seminar berikutnya. Jangan semuanya dong ya. Iya. Nah, kok bisa, pertanyaannya ya, kok bisa emosi itu, hawa nafsu itu mempengaruhi kerja tubuh kita dan juga aktivitas kita sehari-hari? Bapak Ibu bisa diperhatikan di slide 20. Ternyata komponen otak di mana kita memiliki emosi dan hawa nafsu itu tersusun sangat sistematis, ya. Dan diperhatikan itu ada bagian saraf yang sangat terpola dan dia turun ke bawah, dia menyambung ke bawah. Bapak Ibu tahu sistemnya atau susunannya itu seperti kabel telepon. Apa yang terjadi ketika kita telepon otak kita sedih, maka dia akan sedih. Gue tolak lo gak bisa jadian sama gue. Sedih. Seperti kabel telepon, seperti sinyal, ya, message, ya, pesan yang diberikan oleh tubuh kita. Makanya kenapa dalam ajaran Islam, saya percaya juga dalam ajaran lain juga diajarkan, seyogianya lah kita menggunakan pesan-pesan mutmainnah yang kita kirim ke tubuh kita, ya. Apa yang terjadi ketika putus cinta? Kita bilang sedih, nobody loves me. Apa yang terjadi? Ya hancur, ya. Udahlah gue buta, udahlah, nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa. Apa yang terjadi? Akan demikian jadi, kita akan hancur, kita tidak akan bisa maju. Kenapa? Program yang kita pakai udah salah, ya. Kita sudah mengalirkan energi yang salah ke dalam tubuh kita. Nah, jadi Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan di sesi 3. Dan jadi susunan tubuh kita itu terdiri dari 2. Ada yang seluler, ada juga yang bioplasmik. Nah, itu ngeri banget kalau kita lihat ya, karena seluler itu adalah rangka dalam ya, jeroan, paru-paru, pencernaan, ya. Itu tubuh kasar. Sedangkan yang namanya tubuh bioplasmik itu adalah tubuh cahaya. Nanti kita akan bahas bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk membuktikan bahwa otak kita yang menyimpan level emosi memiliki kekuatan yang luar biasa. Gak percaya kan kalau namanya yang bilang kayak kabel telepon? Saya akan berikan sebuah simulasi. Bisa di pause dulu musik yang ini Karyo. Saya akan berikan simulasi seperti ini. Bapak Ibu bisa melihat tangan saya dengan jelas di sini di depan. Mungkin yang tunanetra bisa dibantu. Nah, di pergelangan tangan atau di daerah nadi, kalau Bapak Ibu perhatikan itu ada garis lurus yang melintang dari kanan ke kiri. Oke? Nah, kalau sudah, saya mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk meluruskan atau menyamakan antara tangan kanan dan kiri. Garisnya itu diluruskan seperti ini. Mohon maaf karena saya pakai sarung tangan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu tutup seperti orang bertapa, jadi seperti ini. Oke ya, sudah? Baik, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, jari yang tertinggi posisinya adalah jari tengah. Nah, karena struktur tubuh kita berbeda antara kanan dan kiri, coba Bapak Ibu perhatikan. Antara yang kanan dan kiri tingginya tidak sama. Ada yang kiri, ada yang kanan.
ya, tingginya tidak sama. Nah, Bapak Ibu, saya mohon tetap dipertahankan posisinya seperti itu. Tetap dipertahankan posisinya seperti itu. Saya minta Bapak Ibu untuk memejamkan mata. Nanti setelah saya hitung mundur dari 5 sampai 1, pada hitungan ke-1, Bapak Ibu mohon untuk mengikuti instruksi saya di dalam hati. Nanti musik simulasi with finger itu bisa diputar setelah hitungan 1 ya Kak Dio. Baik, boleh diatur nafasnya, boleh duduknya lebih rileks, silahkan. Baik, saya akan mulai berhitung. 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu, sekarang yang Bapak Ibu dengar adalah suara saya, dan saya mohon Bapak Ibu untuk melakukan perintah ini di dalam hati. Bapak Ibu ucapkan dalam hati, saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Saya ulangi, saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Sekali lagi, saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Bapak Ibu, rekan-rekan, silahkan untuk mengulangi perintah tersebut di dalam hati, berulang-ulang dengan kesungguhan hati. Sambil terus mengulang perintah tersebut, saya minta Bapak Ibu untuk memvisualisasikan, menggambarkan hasil perintah yang tadi Bapak Ibu berikan pada tubuh. Bayangkan Bapak Ibu tengah melihat dua tangan Bapak Ibu. Fokus melihat pada jari tengah. Bapak Ibu, bayangkanlah jari tengah tangan Bapak Ibu, terserah yang kanan atau yang kiri, tergantung mana yang lebih tinggi. Bayangkan jari tengah tersebut makin lama makin memendek, lebih pendek dari pasangannya, atau minimal sama dengan pasangannya. Silahkan dibayangkan sambil Bapak Ibu terus memberikan perintah. Saya perintahkan tangan saya yang jari tengahnya lebih panjang menjadi lebih pendek. Kalau sudah, saya mohon Bapak Ibu pelan-pelan membuka mata dan silakan lihat hasilnya. Apa yang terjadi? Berubah? Tepuk tangan dulu dong. Belum. Kok bisa ya? Ini bukan acara The Master. Kalau yang belum berhasil nggak apa-apa, ini hanya simulasi. Kira-kira ada nggak nih yang berani ngasih ini nih penjelasan? Kok bisa ya? Padahal nggak apa-ngapain tapi jari tangan saya pendek gitu loh. Ada yang berani? Dapat hadiah. Ya, naik mobil dengan Ramaditya. Ya, cepat ke Fatmawati. Ya. Silahkan kalau yang berani untuk maju ke depan, Karyo boleh dikasih mikrofon. Ya, silakan. Ada yang berani? Hadiahnya sound system kata Karyo. Ya, bukan dulu. Sudah ada kamera. Kasih apa Pak? Pak Mustain, Karawang. Ya, Silakan Pak. silakan Pak Mustain. Oh, luar biasa. Saya dapat pelajaran banyak pada sesi ini.
ketika mata saya diminta untuk pejam, saya memang agak tertidur. Secara tidak sengaja, bukan tangan saya yang menggerakkan jari tengah saya, tapi hati saya yang menggerakkan. Rasanya jari kanan saya yang tengah itu menjadi lebih pendek ketika mata saya terbuka. Tapi saya tidak merasa tangan saya menggerakkan itu. Jadi hati saya yang menggerakkan tangan saya tengah menjadi lebih pendek. Dan itu refleks. Subhanallah, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Gunai. Pak, nanti silahkan dapatkan buku. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat deh. Di bawah kalau. Oh, di bawah ya. Kenapa sih ketawa Mario? Walaupun nanti saya keluarin anchor. Lagi happy. Ya. Bapak Ibu, ternyata inilah kunci yang selama ini digunakan oleh orang-orang yang sukses. Firmannya sederhana sekali. Dalam Islam, firmannya sangat sederhana. Allah berfirman, aku ini seperti sangkal hamba. Ketika kita menyangka buruk, maka buruk. Ketika kita menyangka baik, maka baik. Apa yang terjadi dengan rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus, yang mungkin selama ini dipenuhi dengan rasa takut, dengan rasa sedih dan apati, maka mereka akan jadi seperti itu. Tapi apa yang terjadi ketika rekan-rekan yang berkebutuhan khusus mampu mengendalikan nafsu lawamah dan amarah, dan mampu menjalankan dan breaking the limits dengan nafsu mutmainnah. Kita lihat Mas Jaka, Mas Barus, dan puluhan tunanetra serta orang-orang berkebutuhan khusus yang ada di ruangan ini, bahkan di luar negeri. Tepuk tangan untuk mereka. Untuk memperjelas, saya akan putarkan cuplikan video dari film The Secret. Silakan, Karyo. Another thing that I would suggest that you do right now to turn your life around, and this is so huge that I can't find the words to describe just how powerful this could be for you. Bapak Ibu, saya ingin share sejenak tentang seminar ini. Karena ternyata Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat bahwa message atau pesan yang diprogram oleh otak kita untuk menyalurkan emosi kita dapat mempengaruhi tubuh. Dia mengalir seperti kabel telepon. Itu adalah ke dalam ke tubuh kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, message itu tidak hanya ke dalam, dia juga keluar dalam bentuk cahaya. Itulah yang sering disebut oleh orang-orang sebagai medan aura. Kita akan bahas nanti. Di sini saya akan tunjukkan contoh yang sederhana saja. Semisal kita menggunakan level emosi sedih, maka sedih lagi. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu melihat karakter saya seperti ini? Nyampe nggak message yang sana? Ya. Ternyata Bapak Ibu, selain merambat melalui tubuh seluler kita, message itu juga mengalir melalui tubuh bioplastik kita, melalui cahaya. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngelihat. Kalau ngelihat ngeri, ya. Tapi orang-orang Jepang mereka bisa menggambarkannya seperti di Dragon Ball, ya, aura itu bercahaya. Bayangkan kalau saya marah, ya, misalnya, kurang ajar lo Rio, dia bisa apa? Kenapa? Keluar di sini, keserap sama dia, dibalas lagi. Itu yang terjadi. Makanya kalau kita lihat orang berantem, ya, itu kenapa mereka kalau gebuk-gebukan tuh saling nggak mau ngalah? Kenapa? Energinya berbenturan. Tapi coba kita lihat seperti ayah ibu saya.
ketika ayah saya memanggil wahai mama, oh iya papa, energinya itu menyelubung energi positif. Itulah yang dilakukan oleh kami, orang-orang berkebutuhan khusus, untuk memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang ada di sini. Saya percaya Bapak Ibu di sini bisa merasakan aura kami bertebaran, karena kami ingin menunjukkan level emosi mutmainah kami yang berkembang. Bapak Ibu, saya ingin kekuatan ini tidak hanya menjadi milik saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, tidak hanya menjadi milik saudara-saudara kita yang sudah sukses melalui itu, tapi saya juga ingin kekuatan ini menjadi milik Bapak Ibu dan rekan-rekan saya. Oleh karena itu, saya ingin memberikan sebuah simulasi. Kali ini Bapak Ibu cukup memejamkan mata dan mengikuti instruksi saya dalam hati. Namun saya mohon untuk betul-betul mengikuti simulasi ini, karena ini adalah pencanangan yang akan dilakukan oleh pribadi masing-masing. Gunakan level emosi, kontrol yang 6 dengan yang 3, tahan yang negatif dengan yang positif. Sekali lagi, saya minta Bapak Ibu untuk memejamkan mata. Dan nanti setelah saya menghitung mundur dari 5 sampai 1, saya hanya akan tanya 2 pertanyaan. Bapak Ibu bisa menggunakan kekuatan otak, bisa menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu untuk menjawab dengan tegas dan mantap dalam hati. Sesuaikan dengan diri masing-masing. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu inginkan? Jawab dengan hati. Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan? Jawab dengan hati. Adik-adik yang masih sekolah, rekan-rekanku yang masih kuliah, Bapak Ibu yang bekerja, yang berwira swasta, mungkin ibu rumah tangga, guru, silakan sesuaikan. Saya akan kembali bertanya, kalian jawab dan visualisasi, gambarkan jawabannya. Apa yang Anda inginkan? Jawab dalam hati, gambarkan. Kalau Bapak Ibu ingin rumah yang mewah, bayangkan sedetail-detail warna, catnya, kacanya, ukuran, ruang-ruang. Untuk yang masih sekolah, ingin lulus dengan baik, bayangkan teman-teman telah berdiri menerima rapor dengan nilai yang baik. Untuk yang mungkin sedang berharap, yang menginginkan untuk bisa survive, bayangkan teman-teman akan dipertemukan dengan Allah, dengan jodoh yang sesuai. Minta, minta. Sekali lagi, saya akan kembali bertanya, bagaimana Anda meraih apa yang Anda minta? Bapak Ibu sudah mengenal 9 level emosi. Anda yang ingin lulus sekolah atau kuliah, akankah Anda biarkan nafsu lawamah Anda, nafsu amarah Anda mendominasi cita-cita Anda? Bapak, Ibu, guru, orang tua,
mendidik. Akankah Anda didik putra-putri Anda menggunakan nafsu amarah, nafsu lawang? Bapak Ibu pengusaha, akankah Bapak Ibu menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan, untuk meraih target? Saya akan kembali bertanya. Kali ini, selain menjawab, selain menvisualisasi, gunakan kekuatan mutmainah Anda untuk membentuk apa yang Anda inginkan menjadi hal yang positif. Bapak, Ibu, adik-adik, rekan-rekan sekalian, apa yang Anda inginkan? Jawab dengan baik. Bayangkan dengan visualisasi dan kelola dengan level emosi. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, lalu bagaimana engkau meraih apa yang engkau inginkan? Jawab dalam hati. Bayangkan lewat visualisasi. Teman-teman yang tunanetra, saya percaya teman-teman punya intuisi yang besar, maka lakukan itu. Dan bentuklah apa yang akan teman-teman lakukan dengan dasar level emosi mutmainah. Kalau sudah, mari kita ucapkan bersama dalam hati sebanyak 3 kali. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk membuka mata. Rasakan aura dari visi dan misi yang tadi sudah Bapak Ibu dan adik-adik serta teman-teman canangkan. Semoga misi dan visi itu akan menjadi kekal seperti yang sudah kita lihat dalam video tadi. Dia yang menginginkan mobil, dia yang menginginkan rumah mewah, tidak seketika memang memperoleh mobil dan rumah mewah, tapi mereka melalui proses dalam memperoleh apa yang mereka inginkan. Ada jalur yang harus diraih dan dilalui. Insya Allah, kalau kita melaluinya dengan level emosi lawamah dan amarah, jalan kita akan sulit. Tapi kalau kita lalui semua dengan level emosi mutmainah, insya Allah itu akan terasa lebih mudah. Bapak Ibu, tetapkan visi dan misi itu dalam hati, simpan baik-baik, dan jalankan mulai dari sekarang. Bapak Ibu, sebelum saya menutup sesi ini dengan sebuah musik yang berjudul Sang Pemimpin, saya ingin putarkan sebuah video ini berkisah tentang seorang anak muda pada tahun 2003. Anak muda ini cacat, dia buta, dan dalam video ini tahun 2003 adalah keadaan terburuk dan terpuruk dalam hidup.
rumah. Dia kehilangan kekasih yang sangat dicintainya sehingga dia patah hati. Dia mendapatkan nilai yang buruk di perkuliahannya sehingga dia memutuskan untuk tidak berkuliah lagi. Dan dia hanya bergaji 75.000 rupiah untuk gaji bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan, begitu hopelessnya dia, begitu level emosi yang 6 itu mendominasi diri, sampai akhirnya orang itu memutuskan untuk tinggal selama seminggu di sebuah stasiun kereta di daerah Jakarta Pusat. Itu stasiun kereta Kampung Bandan. Pada saat itu orang tuanya mencari, pada saat itu kekasihnya mencari, tapi tidak pernah menemukan. Ternyata dia tinggal di sana selama seminggu. Dan di sana orang itu membangun visi dan misi. Dia berjuang keras mengendalikan level emosinya yang tenang. Dia apatis karena dia merasa gagal. Dia sedih karena kedua orang tuanya tidak mendengarkan omongannya, karena kekasihnya meninggal. Dia takut karena dia tidak punya gaji. Dia tidak bisa menyambung hidup. Dia las rakus. Tidak hanya makanan yang layak dimakan Bapak Ibu, roti dan teh botol yang basi pun dia makan. Dia merasa marah because of them, karena mereka. Aku jadi seperti ini. Dia terlalu pongah. Inilah aku yang benar, yang lain salah. Terus dia bermain-main dengan level emosi. Sampai dalam perjalanan dia mulai membangkitkan yang 3, yaitu level emosi mutmainah, yang terdiri dari courageousness, kesemangat, acceptance atau rasa syukur, dan juga peace atau rasa damai. Level emosi mutmainah itulah yang akhirnya membawa dia pulang ke rumah dan menjemput impian. Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu ke tahun 2003 untuk bertemu dengan orang itu, dan kita rasakan bersama-sama. Gunakan emosi untuk merasakan perjuangan dia meraih visi dan misi. Bapak Ibu sekalian, inilah video Journey to Dream. Ibu, inilah langkah orang tersebut menuju ke tempat peraduan stasiun Kampung Bandan dalam rangka meraih visi dan misi. Melalui pandangan mata hatinya kita bisa lihat suasana yang tidak mengenakan, suasana yang tidak nyaman. Namun dia berusaha terus berjuang untuk menghidupkan yang itu. Maka apapun yang terjadi, dia terus berjalan lurus ke depan. Dalam usaha meraih visi dan misi dengan level emosi mutmainah, banyak sekali tantangan yang dihadapi. Ini pun terjadi dalam hidup kita. Banyak alam rintang yang kita hadapi sehingga kita terantuk dan terhambat jalan. Seperti halnya orang ini, lihat langkah, lihat bagaimana dia terhambat dan dengan susah payah berjalan, dan bahkan tidak jarang
tersesat dan tidak tahu jalan, sehingga segalanya jadi gelap. Dan inilah yang dirasakan oleh orang itu pada saat itu, sampai akhirnya dia menemukan yang tiga. Dalam usaha kita, insya Allah kita akan meraih kesuksesan, sesulit apapun. Seperti halnya orang ini yang mensimulasikannya dengan naik tangga ke atas stasiun Kampung Bandar. Ketika kita berhasil, kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat sekeliling kita. Kalau saat ini orang ini mengangkat pedang lightsaber sebagai tanda kekuatan dan kejayaan, maka lihat apa yang dilakukan orang ini, apa yang dia angkat pada saat itu. Tapi terkadang meskipun sudah di atas, kita jatuh lagi, kita hancur lagi. Tidak apa-apa, relax saja, tenang saja, seperti hal yang dilakukan oleh orang ini. Inilah tempat peristirahatan orang itu. Dia tidur selama seminggu di tiang itu dan makan atas belas kasihan seluruh tukang warung yang ada di stasiun ini. Sampai akhirnya orang itu siap mengendalikan yang enam dan maju dengan yang tiga. Maka kereta impiannya pun maju dan menjemputnya. Kita lihat dengan susah payah orang itu naik ke atas kereta. Dia siap menjemput cita-cita, dia menjemput impian, dan akhirnya breaking the limits. Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah. Ini adalah credit title dari film singkat ini. Oke, kira-kira orangnya siapa, Bu? Terima kasih. Ya, jadi orang tua saya baru tahu kalau saya larinya ke sana. Ya, ternyata di sana larinya. Ya. Baik, Bapak Ibu, itu adalah simbol bagaimana kita meraih impian yang merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk breaking the limits. Bapak Ibu, kita masih punya satu sesi lagi, sesi terakhir, yang saya jamin tidak akan kalah luar biasanya dengan yang satu ini. Namun sebelumnya, karena segalanya kita awali dari dunia, termasuk penciptaan dan terlaksananya seminar ini, Bapak Ibu. Mungkin ayah saya dan ibu saya, serta panitia yang ada di sini, yang lebih tahu bagaimana bercerita tentang terjadinya seminar ini dari sebuah impian. Mungkin hanya orang tua saya, panitia, manajer saya yang tahu bagaimana capeknya kami begadang, kami kehilangan dana, tapi kami tetap maju sehingga seminar ini tetap berjalan. Dan itu tak lain dan tak bukan adalah karena visi dan misi untuk meraih sebuah impian. Oleh karena itu, mari kita sambut sebuah lagu yang luar biasa, Sang Pemimpin. Sampai jumpa di sesi berikut. Oke, bagi semua yang punya impian, saya ingin semua ikut bernyanyi. Saya ingin dengar suara dari peserta yang ada di sebelah kanan untuk bernyanyi dengan kita. Siap yang sebelah kanan? Oke, go, baga, go. Seperti ini. Yang sebelah kiri sekarang ya. Jangan mau kalah sama yang sebelah kanan. Kita semua punya mimpi. 2, 1.
Habis semangat lagi, we are. Yang paling keras sekarang 1000%, we are. Sambil berdiri semuanya sebelum kita break, sambil berdiri kita sama-sama angkat tangan ke atas, kita gapai mimpi-mimpi semuanya. Angkat tangan ke atas semuanya. Yang paling keras suaranya 1000%, we are. Oh, itu baru 500%, 1000%, we are. Baru 600.000, we are. Tepuk tangan yang meriah. Dan silakan Bapak Ibu boleh lanjut dengan break sore untuk makan snack sore dan juga sholat asar. Maaf lahir batin, selamat menikmati sholat asar dan juga snack sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.